Oke. Coba bayangin, bangun pagi, mau mandi, tapi airnya nggak keluar. Bukan karena mati listrik, bukan masalah air pumpnya juga, dan bahkan bukan masalah kalian belum bayar, tapi karena akhirnya udah nggak ada, atau bahkan udah habis. Dan yang lebih parah, ini bukan masa depan, ini lagi terjadi sekarang di Pulau Jawa. Pemirsa, akibat krisis air bersih, ribuan warga di yang Kalideres, melanda Jakarta 4 Barat kecamatan di terpaksa wilayah. Kedatangan mobil tangki air dari BPBD di Dusun Bendusa, Desa Jatisari, Situbondo pada Rabu langsung diserbu warga sekitar dengan menggunakan jerigen. Sumur resapan yang digunakan oleh warga Kampung Krui 3, bisa kita lihat air di sini sangat keruh dan juga berbau, dan bisa dilihat juga di sini berwarna kuning, dan ini digunakan oleh warga sekitar untuk kegiatan sehari-hari. Aksi ini mereka lakukan lantaran sudah sebulan lebih mereka kesulitan air bersih. Kekeringan yang terjadi membuat sumber-sumber air bersih warga yang jaraknya 6 km dari pemukiman mereka sudah mengering. Kalau dari warga sini ya sebagian sih masih pakai air sumur gitu ya, sebagian gitu ya. Air tanah. Kalau air tanah itu kalau dirasa ya agak-agak ada rasa apa ya, naik gitu sebenarnya. Iya, cuman kan ya nggak tahu sih, enggak sih kayaknya sih. Di kota besar seperti Jakarta, kebutuhan air meningkat drastis. Pertumbuhan penduduk tinggi, pembangunan masif, industri berkembang, semua butuh air. Masalahnya, distribusi air bersih belum merata. Akhirnya, masyarakat dan industri mengambil jalan pintas, mengambil air langsung dari dalam tanah. Awalnya terasa aman, airnya jernih, murah, mudah diakses. Tapi tanpa disadari, pengambilan ini dilakukan terus-menerus tanpa dikontrol. Kalau kita lihat lebih ke dalam, masalah ini bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari kebijakan yang tidak konsisten, pembangunan yang terlalu cepat, dan kurangnya kesadaran terhadap daya dukung lingkungan. Dulu, tanah itu seperti spons. Air hujan masuk, disimpan, dan bisa digunakan kembali. Tapi sekarang, banyak lahan tertutup beton, air tidak meresap, langsung terbuang. Akhirnya, cadangan air di tanah tidak pernah benar-benar terisi ulang. Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi ini masuk ke dalam dua konsep utama. Pertama, pengrusakan lingkungan. Pengurusan lingkungan adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati. Lingkungan hidup sebagai tempat kita hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, pengambilan air tanah secara berlebihan menyebabkan struktur tanah kehilangan daya dukungnya, sehingga terjadi penurunan tanah. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Dalam kasus ini, ketika tanah turun, air laut masuk dalam lapisan tanah dan mencemari air tanah.
sehingga menjadi asin dan tidak layak digunakan. Adapun ruang lingkup dari pengrusakan dan pencemaran ini meliputi kerusakan tanah, penurunan kualitas air bersih, intrusi air laut, serta terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan. Dampak dari krisis ini sangat luas. Pertama, krisis air bersih. Masyarakat kesulitan mendapatkan air layak pakai. Kedua, penurunan tanah atau land subsidence yang bahkan bisa mencapai beberapa sentimeter setiap tahunnya. Kelihatan lambat, namun pasti. Ketiga, intrusi air laut yang menyebabkan air tanah menjadi asin. Keempat, banjir rob di wilayah pesisir. Kelima, kerusakan infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Dan yang paling berbahaya, semua ini terjadi secara perlahan tanpa disadari, tapi dampaknya sangat parah. Kalau kita lihat dari sisi hukum lingkungan, dari aspek administrasi, pengambilan air tanah seharusnya diatur melalui sistem perizinan. Namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran izin dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Dari aspek perdata, masyarakat yang dirugikan akibat kehilangan akses air bersih dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini berdasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum. Aspek pidana, jika terjadi dan terbukti kerusakan lingkungan yang serius, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Tentu semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masuk ke dalam penyelesaian. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan terdapat dua mekanisme utama. Pertama, litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Biasanya digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan formal. Kedua, non-litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Cara ini cenderung lebih cepat ya, dan juga fleksibel, namun membutuhkan kesepakatan dari para pihak. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Terkadang ini juga tidak disadarkan atau tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Taunya cuman negara, taunya pemerintah yang mengurus ini. Padahal masyarakat juga ikut terlibat. Masyarakat di sini dapat berperan dalam menghemat penggunaan air, membuat sumur resapan, menjaga lingkungan sekitar, serta melaporkan pelanggaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek, tapi juga subjek dalam perlindungan lingkungan. Jika semua ini dikaitkan dalam asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kasus ini berkaitan dengan asas tanggung jawab negara. Itu berarti negara wajib menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang layak, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan yang menuntut agar sumber daya alam digunakan secara bijak untuk generasi sekarang dan mendatang. Ketiga, asas partisipatif
yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keempat, asas keadilan yang menekankan distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil. Kelima, asas ekoregion yang mengharuskan pengelolaan lingkungan sesuai karakteristik wilayah. Keenam, asas kehati-hatian yang mengharuskan tindakan lingkungan dan haruskan tindakan pencegahan sebelum terjadi kerusakan. 7. Asas pencegahan yang menekankan pentingnya mencegah daripada memperbaiki. 8. Asas akuntabilitas yang mengharuskan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Dan 9. Asas polluter pays, yaitu asas yang berarti berpihak atau pihak yang menyebabkan pencemaran wajib memungut atau menanggung biaya pemulihan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah, ini kita ngomong dalam pasal 3, yaitu melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, menjamin kesehatan, dan menjamin kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Namun dalam kasus ini, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Lingkungan tidak pernah rusak dalam satu hari, teman-teman. Ia rusak pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita sadar kita sudah terlambat. Dan kalau air tanah terus diambil tanpa batas, yang habis bukan cuma air kok, tapi juga kita dan masa depan kita.